tidak kuat nyonggo amanah. Lepaskan saja, tidak usah ngengkel, tidak bakal. Terkait pembatalan dari putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memutus cerai. Mama jangan kalah sama papa. Iya. Yang jelas-jelas nyata telah ditelantarkan adalah Bu Emi. Tidak dikeloni selama 2 tahun apapun alasannya. Kadang-kadang faktanya 2 tahun lebih. Piyambake sing les renang, sing les napa-napa niku sing jalan niku namung anu Bu. Namung kantor, bar kantor mengke mung tuli HP, bar tuli HP pulsa. Bar pulsa mengke bal-balan, prung rokok teng jeding, metu ngrokok budal malih lah. Sapa ngerti kados ngeten tibake niku omonge nggih percayane tiyang omahan niku kan piyambake intel. Ngene Mbak Emi muga-muga Emi paling ana kuat, slamet, iso ngurus anake ngantek dewasa, ngantek iso sukses kaya palik-palike kuwi dadi pegawai kabeh, dadi polisi, dadi tentara, dadi kami tuwa. Muga-muga anake ditelantarne Pak iku, Pak wis ra ngurusi kuwi. Muga-muga iso sukses kaya Pakdene palik-palike kuwi ngono lho Bu. Sejak ditinggal bapak, saya berusaha mandiri sendiri dengan cara saya bertani mengelola sawah ya, pemberian orang tua saya. Oh, jadi sawahnya memang sudah ada ya? Sudah ada. Itu padi atau apa? Ya cabai, jagung itu yang mesti. Terus masalah modal sejak ditinggal suami, orang tua saya yang bantu orang tua saya. Jadi, masalah modal. Jadi memang pada saat proses pas putusan itu sampean nggak hadir karena anaknya sakit ya katanya? Iya memang opname di Bayangkara anaknya. Jadi memang tiba-tiba langsung putusan akhirnya? Iya, udah anak sakit, buku putusan datang, ya sudah saya langsung mengajukan banding dan angkat kuasa Bu Fatma. Itu saja Bapak. Selamat malam. Saya malam ini berbahagia sekali kedatangan 2 bidadari yang statusnya hampir mirip-mirip begitu. Selamat malam Mbak Emma. Selamat malam Mas Ferry. Kok kelihatannya masih segar gitu? Habis dapat jamu. Oh, sudah berjamu. Jamu pahit banget hari ini. Tapi sudah makan daging toh? Daging sate atau kebetulan puasa daging. Oh, puasa daging. Iya. Apa namanya? Diet? Enggak, puasa aja. Oh, puasa. Khusus daging. Itu mungkin langkah-langkah yang kalau nanti menghadapi berbagai macam serangan ya, itu bisa ya gitu. Iya. Agar sakti. Kalau lagi ini ya, artinya di era pandemi ini juga tetap melakukan kegiatan ya, Mbak ya? Tetap. Cuma kita kan ini lebih menjaga diri. Maksudnya gini, kalau konsumsi berlebihan juga tidak bagus. Lebih menjaga kesehatan itu kan harus imbang. Artinya memang tidak makan sate kambing gitu ya? Tidak. Ya, kan memang posisi suami agak jauh itu kan jadi. Oke, bisa bicarakan yang lain. Ya, rupanya saya kedatangan seorang lawyer, Mbak Emma, ternyata punya klien namanya Emi. Ya, malam Mbak Emi. Selamat malam. Sehat Mbak Emi? Alhamdulillah sehat. Kok kelihatannya pandangannya agak kabur, apa lagi mencari sesuatu? Ya, mencari keadilan. Demikian tadi. Inilah sebuah prolog di rumah Bang Ferry. Muncul salah satu kasus terkait rumah tangga, dan ini Mbak Emi mungkin asal muasal kok ada gugatan cerai ini Mbak Emi. Kronologinya dulu sampai membangun rumah tangga sudah punya anak Mbak Emi ya? Alhamdulillah sudah. Berapa Mbak Emi? Alhamdulillah juga. 2. Nggak ada tambahan gitu setelah itu? Insya Allah. Jadi Mbak Emi ini istri seorang anggota polisi ya? Berarti Bayangkari Mbak Emi ya? Ya betul Pak Ferry. Jadi biasanya ikut juga kegiatan-kegiatan Bayangkari gitu? Iya ikut. Sejak kapan Mbak Emi kok ditinggal bapaknya itu? Sejak
Februari 2018. Bapak sudah meninggalkan saya bersama 2 anak. Jadi anak-anak Ikut saya semua. Tapi tiba-tiba di tahun kedua ada gugatan gitu. Iya, tahun 2019 bulan Juli Ada gugatan. Bapak Gendut ini menggugat cerai talak saya. Padahal sampai waktu itu mencari bapaknya itu sudah cukup panjang gitu ya. Iya. Kalau ditanya anaknya, bapaknya nggak pernah ngaku. Tapi ketemu sama anaknya gitu. Iya. Tapi nggak pernah ketemu sama panjenengan. Mboten nate. Oh gitu. Jadi nggak kangen juga 2 tahun itu, Mbak? Ya nggak tahu, bapaknya itu nggak pulang. Oh. Kalau istri kan di rumah sama anak-anaknya kan sudah damai, Pak. Artinya konsisten di rumah begitu ya. Iya. Konsisten tetap menjaga anak-anaknya gitu. Iya. Menjadi ibu rumah tangga yang baik lah. Jadi gugatan itu setelah 2 tahun muncul di gugatan talak dari suami. Iya. Cerai talak itu saya sudah lapor ke pihak propam waktu ada panggilan PA pertama kali itu, tapi nggak ada respon. Nggak ada respon dari propam bahwa karena kan ada ikatan dinas begitu. Biasanya kan harus ada kalau sudah tidak ada kewajiban seorang suami pada istrinya kan bisa dilaporkan juga oleh istrinya kan. Iya. Padahal kan nyata-nyata kalau saya ini sebagai istri juga memenuhi kewajiban sebagai istri. Kayak bapak kan dulu berdinas di Papua. Oh, pernah berdinas di Papua? Iya, berdinas di Papua tahun 2000. Tahun 2000. Tapi ibu ikut nggak? Ibu Eminya ikut ke Papua juga? Iya, ikut mendampingi bapak. Terus 2008 bapak pindah ke Jawa. Pindah ke Jawa ya, ke kampung asalnya ini di Kediri ini ya? Kediri, di rumah saya. Nah, 2008 bapak pindah ke Jawa karena saya kan sudah melahirkan anak yang nomor 2 itu. Yang nomor 2. Terus bapak ini sudah dinas di Jawa, kan nggak tahu Pak ini apa kelakuannya bapak itu. Kan bapak 2000 berapa itu 15 kalau nggak salah kan berdinas di Intel. Di Intel. Di Intel kan jarang pulang. Ya saya maklumi, nggak apa-apa. Tapi tahu-tahu semakin lama semakin nggak pulang begitu. Nggak pulang, perginya habis misa itu kan sekitar jam 6:30 azan misa itu. Terus nanti pulangnya pagi-pagi. Itu dilakukan tiap hari. Saya ya nggak ada masalah lah, nggak ada masalah karena kan dia di Intel. Tahu-tahu dia ini tahun 2018 memasukkan tanda tangan saya untuk mengajukan pinjaman ke Bank BRI. Nah, dari Bank BRI itu saya konfirmasi ternyata betul. Itu atas nama saya, tapi saya nggak merasa tanda tangan. Tapi tanda tangan Mbak ada di situ ya? Iya, ada di situ. Nah, dari situ kan Bapak terus pergi meninggalkan saya. Meninggalkan saya sudah nggak ini. Kalau ditanya anaknya nggak ngaku. Nah, sudah itu kan Bapak ngajukan gugatan cerai talak. Cerai talak itu kalau ketemu di PA itu juga ini dia kalau ditanya hakim, Mbak Gendut ini gimana? Belum ada izin dari dinas, lanjut gitu. Ya sudah, saya kan bisanya apa? Saya kan juga bersikukuh mempertahankan rumah tangga karena saya kan punya 2 anak, laki dan perempuan, Bapak. Kalau saya nggak punya anak itu nggak masalah, dia meninggalkan saya karena saya mempunyai 2 anak perempuan dan cowok itu kan sudah lengkap dalam rumah tangga itu seharusnya. Lah, dalam perceraian talak itu kan dikasih jangka waktu 6 bulan untuk mediasi. Ada mediasi juga di pengadilan agama. Tapi Pak Gendut kan
nggak mau ini. Lanjut terus. Oh, gitu. lanjut terus pokoknya. Artinya lanjut terus. seakan-akan pengendalian agama pun bisa Iya. ditekan begitu ya? Iya, lanjut terus. Nah, dari pihak kantor Bapak juga ini seolah-olah kan apa ya, memberi sinyal lanjut begitu sama Pak Gendut. Ya sudah, terus akhirnya ada buku putusan. Dari buku putusan itu kan saya bisa lihat bahwa Pak Gendut itu berdomisili di Ndermo. Nah, habis buku putusan keluar itu saya langsung selubuk sama anak saya yang nomor 1 itu. Mencari kebenaran ataupun mencari siapa sih atau tempat tinggalnya di mana sekarang begitu. Iya. Itu pun orang sekitar Ndermo itu nggak ada yang ngaku, tapi bilang kalau oh itu sudah nikah siri sama ini Mbak Lili begitu. Putranya Pak Gayan. Dan sudah punya anak juga. Iya, sudah punya anak. Bahkan ada yang ini maksudnya menyarankan saya, ini Mbak, kalau mau Mbak pengen tahu di depan naik misor pos kene tiap pagi itu mesti ngajak jalan-jalan anaknya gitu. Oh, pasti ketemu begitu. Iya, katanya ini setiap pagi ngajak jalan-jalan anaknya. Pulang mboten ngapain toh Pak gitu. Terus sudah saya telisik lagi, besok harinya saya tanya yang lain, ternyata benar. Katanya sudah nikah siri, punya anak begitu. Ya sudah. Terus dari situ ya sudah, terus saya ini angkat kuasa Bu Fatma untuk mendampingi saya di banding. Jadi Mbak Emi atau Bu Emi itu perasaan itu gimana ketika tanda tangannya dipakai untuk mengambil utangan di bank, tapi untuk nikahin orang yang kemudian tanpa sepengetahuannya, ada nggak perasaannya itu bagaimana? Itu sebelum kebeledosan keputusan dari PA itu kan saya nggak tahu. Oh, aslinya tahunya setelah ada putusan. Ada putusan itu dia berdomisili di rumah dan punya itu. Baik, pemirsa, saya sedikit bacakan putusan terkait pembatalan dari putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memutus cerai antara Pak Gendut dengan Mbak Emi. Nah, akhirnya merasa bahwa tidak salah gitu ya Mbak Emi? Tidak salah, terus kemudian digugat tanpa ada dan sudah ditinggalkan serta ternyata bahasanya dihianati begitu ya. Diterlantarkan begitu. Nah, putusannya adalah membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor 2565 Perdata G/2019 PA Kabupaten Kediri tanggal 9 Maret 2020. Nah, ini berarti otomatis keluarga kembali ya Mbak Emi ya menjadi suami istri lagi ya. Secara hukum perdata kembali. Namun dari putusan itu sudah dilaksanakan oleh bapaknya untuk kembali ke rumah dan bersama-sama lagi bersama anak istri begitu? Belum. Sampai hari ini? Iya, belum. Jadi tetap hanya mengabaikan keputusan tersebut begitu? Iya. Kira-kira memang itu ya Mbak Emma ya, kejadian kronologi awalnya bagaimana Mbak Emma sehingga ini menjadi yang panjenengan tangani? Iya, ini ketika ada putusan itu dari pihak Propam kan kembali memanggil Mbak Emi. Oh, Mbak Eminya dipanggil ya ke Propam ya? Terkait pengaduan beliau tentang gugatan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Bapak Gendut tersebut yang tanpa izin dinas. Oh, tanpa izin dinas juga? Itu baru dilanjut ketika ada putusan, baru dipanggil lagi ya Mbak ya, baru dipanggil. Nah, ketika dipanggil itu, saya sudah angkat kuasa dengan saya. Saya juga sudah melakukan upaya banding ke Jawa Timur. Saya datanglah dengan Mbak Emi, kita ikuti prosedurnya, sampai pada akhirnya kita mohonkan disiplin atas diri Pak Gendut. Ya. Nah, dalam sidang disiplin tersebut
kemudian diputus hukuman penjara 14 hari plus tunda ini ya, tunda apa Mbak? Tunda ini ya, pendidikan ya. Tunda pendidikan sekitar 6 bulan. Kalau tidak salah, mohon maaf juga salah. Nah, itu ketika dalam masa 14 hari kurungan itu awalnya turunlah putusan banding itu. Upaya saya kira ini ya sudah happy ending kan ya. Kita artinya dengan adanya betul. Sebagai lawyer ingin juga betul. membuat rujuk kembali. Betul. Tetapi kan ternyata ketika saya mendampingi Mbak Emi untuk menjenguk Bapak di sel penahanan khusus untuk anggota, di situ ternyata reaksi Bapak itu tidak bisa menerima ketika beliau didisiplinkan. Jadi cenderung menyalahkan ibu dengan bahasa yang membuat ibu semakin tidak bersimpati. Jadi dengan perlantaran sekian tahun ditambah ibu menerima fakta di lapangan di Desa Dermo seperti tersebut, kemudian jawaban dari Kelurahan Dermo ketika kita tanyakan perihal masalah tersebut, kemudian disebutkan pada poin jawaban keempat bahwa ada 2 orang anak yang statusnya tanpa ayah gitu, dimasukkan ke dalam register KK baru. Jadi penambahan anggota baru dalam KK. Jadi kolomnya itu betul ditambahkan 2 anak. Jadi seperti mau diurus secara administrasinya si anak ini itu ya jadi pukulan berat, makin berat ibu. Jadi beliau minta nasihat saya sampaikan bahwa monggo diikuti hati. Kalau masih bisa maafkan, hayo ditemuin Bapak, kita ngobrol, ajak beliau kembali. Ternyata beliau kan tidak mau. Tidak mau. Akhirnya ya dari keluarga besar musyawarah kembali, kemudian akhirnya memohon beberapa pilihan ya, beberapa saran ke saya, minta pendapat. Kalau secara pidana apa yang harus dilakukan? Kalau yang nyata di depan mata banyak sih pidananya. Termasuk penelantaran selama 2 tahun. Cuma yang nyata-nyata saat ini bisa diupayakan adalah penelantaran. Jadi kami memproses pelaporan pidana penelantarannya. Awalnya niatnya hanya ingin mendisiplinkan gitu, supaya beliau itu tahu bahwa yang dilakukan salah. Tidak disiplin. Maaf, ya. Beliau masih polisi ya. Yang dilakukan itu tidak disiplin. Bukan salah, tidak disiplin. Makanya harus didisiplinkan. Namun tapi ketika tidak terima dan dan ternyata memang rumah tangganya tidak bisa dipertahankan begitu. Ya istilahnya ibu harus berupaya lebih keras. Artinya kalau kita punya, mohon maaf ini bahasa kasarnya, kalau kita punya peliharaan kucing, kita kan tahu jenis kucingnya. Kalau kita peliharaan kita itu apa? Kucing, macan, serigala, ya kan? Gebuknya kan harus beda, lebih kencang lagi kan? Nah, ya kembali ke ibu gitu. Ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Yang jelas upaya itu sekarang alhamdulillah sudah P21. Sudah P21, sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Terima kasih kepada segenap pihak, termasuk Polres Pare ya, Polres Kabupaten Kediri yang sudah maksimal mendampingi kami memproses perkara hingga akhirnya bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Betul. Jadi sudah P21. Sudah P21 dengan jaksa Ibu Lestari. Tapi informasinya P21 juga belum ada surat, belum. Kita menerima berita itu secara lisan ya Mbak ya. Kita menerima berita itu secara lisan hari ini. Per tanggal berapa ini Mbak? 4 ya. 5 ya, per tanggal 5. Pokoknya hari ini kita dapat pemberitahuan dari beliau langsung karena kita menghadap. Beliau memberitahukan bahwa memang sudah P21. Seperti itu. Tapi belum ada penahanan ya. Itulah yang jadi masalah. Masalahnya gini. Dari Ibu Lestari itu menyampaikan bahwa kemungkinan tidak akan ada penahanan dengan alasan beliau orang dinas sampai proses sidang sampai putusan dari hakim. Cuman dari saya sebagai lawyer, sebagai penasihat hukum, mohon maaf karena ini pidana ya, sebagai penasihat hukum saya merasa seharusnya ada penahanan karena gini,
dalam proses ini saya merasa ada yang Agak janggal. dirugikan. Ya, ada hal-hal yang tidak sepatutnya terjadi. Ada intimidasi, ada ancaman-ancaman, bahasa-bahasa halus yang menyudutkan saksi korban, yakni si anak. Katakanlah si bapak itu mengirimkan pesan message ke anak. Pada anak kan posisinya sebagai saksi korban. Jadi selain ibu itu ada anak, ada neneknya yang tahu persis kapan ditelantarkan segala macam ini. Nah, si anak ini di WA oleh pihak bapak. Selamat ya, buah dari 3 kejujuranmu. Akhirnya ayahmu sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan dipecat dari pekerjaan. Ingat-ingatlah yang terjadi nanti ketika kamu di depan gitu, bahwa masa depanmu yang kamu alami saat ini adalah buah dari itu SMS dari HP ayahnya. Ya kita tidak tahu ya, walau alam ya, kita tidak tahu siapa yang ngetik. Ya memang bahasanya yang seperti bahasa cewek. Nomornya apa? Bapaknya. Betul, bahasanya cewek banget. Saya tahu lah, itu bahasa cewek apa cowok. Jadi kira-kira menurut Mbak Emma itu juga termasuk salah satu itu KDRT. bentuk. Itu KDRT itu. Apalagi posisinya sebagai korban, saksi dan korban. Ketika seorang saksi ditekan seperti ini, ya tidak fair lah. Makanya tersangkanya harus ditahan supaya tidak mempengaruhi objektivitas dari saksi. Ini sangat mempengaruhi, apalagi secara emosional kan ada kedekatan antara anak sama bapak. Jadi harapan dari kuasa hukum tetap ditahan saja, ditahan saja. Ditahan saja. Ya seperti yang lain saja. Kenapa harus diistimewakan? Karena beliau polisi. Artinya memang hukum itu sama di mata. Ya, iya. Maksudnya. Siapapun juga. Tahan saja nggak apa-apa. Oke, Mbak Emi itu bagaimana apa hubungan antara ayahnya dengan para anak-anaknya gitu, mungkin sampai mulai meninggalkan dan lain sebagainya. Ya sering kali masih kontak-kontak atau gimana, atau masih memberikan nafkah. Sudah tidak sering telepon sama sekali sejak meninggalkan rumah. Sudah nggak nafkahi lahir dan batin sampai sekarang. Padahal sudah putusan ini sudah menjadi suami istri kembali kan setelah pengadilan agama tinggi Jawa Timur kan. Iya. Tapi bapaknya kan masih tetap itu. Kalau ngasih uang jajan anaknya juga di jalan, nggak mau ke rumah. Satu anak dapat 400.000. Dikasih uang saku 400.000 satu anak. Satu anak. Iya. Jadi kalau sama anak masih ada komunikasi, tapi kalau sama Mbak Emi sudah tidak. Tidak pernah sama sekali bapaknya. Harapan dari Mbak Emi apa untuk kasus Mbak Emi dengan suami? Artinya ini adalah badai rumah tangga istri polisi, ternyata tidak hanya dialami oleh masyarakat pada umumnya, namun istri anggota polisi tapi juga umumnya istri polisi mengalami itu. Loh, Jadi tidak dialami masyarakat pada umumnya, tapi istri polisi umumnya mengalami. Jadi tahu ya semua, artinya 2 tahun ditinggal, tiba-tiba ini mungkin perasaan Mbak Emi bagaimana? Mungkin keluh kesahnya bagaimana? Harapannya. Dan serta harapan dari agar kemudian paling tidak kalau memang tidak bisa dipertahankan, tetap saja bagaimana upaya apa yang dilakukan oleh Mbak Emi dalam konteks penegakan hukum itu. Setiap mediasi dimanapun katanya komandan itu kan Pak Gendut punya prinsip, saya juga punya prinsip. Kalau prinsipnya Pak Gendut gimana? Kalau Pak Gendut mengajukan gugatan cerai itu kan juga prinsipnya Pak Gendut, haknya Pak Gendut. Saya sekarang juga punya prinsip dan hak saya juga. Kalau Pak Gendut bersikukuh nggak mau pulang, ya sudah, ya saya menuntut keadilan demi anak-anak saya. Jadi intinya kan anak-anak tetap butuh sosok bapaknya, sosok ayahnya, sosok pelindungnya. Iya, tapi bapaknya nggak mau tahu.
lepas dari tanggung jawab. Kan anak-anaknya kan maunya bapaknya kan di rumah, biarpun 1 jam, 2 jam itu kan maunya di rumah. Tapi sampai detik ini tidak pernah pulang. Walaupun pas keputusan ini tidak sama sekali. Sama sekali. Kemarin pulang diantar sama Kapolsek, minta pengawalan Kapolsek. Aduh, memalukan. Jadi artinya dengan Mbak Emma, mungkin satu harapan dari Mbak Emma selaku kuasa hukum dalam konteks hari ini bagaimana kemudian penegakan hukum terhadap siapapun juga di dalam. Ya, kalau maksimalnya untuk penelantaran seperti ini kan KDRT masuknya ya ke KDRT seperti ini itu 3 tahun penjara. Tapi saya nggak muluk-muluk sampai 3 tahun lah. Ya gini loh, hakim itu harus adil. Ya. Kalau memang ditelantarkan 2 tahun, penjaranya ya 2 tahun. Seimbang kan maksudnya. Kalau seorang istri ditelantarkan 2 tahun, maka pidananya juga harus diputus 2 tahun. Kalau istri ditelantarkan di atas 3 tahun, silahkan mau diputus 3 tahun, gitu loh. Cuma kan kita lihat kembali lagi bagaimana hukum di Indonesia ya kita nggak tahu ya. Kita juga tidak tahu jaksanya nanti Ibu Lestari ya PN Kabupaten Kediri. Kalau ada indikator misalnya jaksanya kok sampai dengan detik ini kok tidak melakukan upaya itu bagaimana? Loh, kita belum tahu. Kita belum tahu beliau mau menuntut berapa tahun penjara istilahnya. Ya tapi kan kita boleh dong punya harapan ya kan. Seorang istri ditelantarkan 2 tahun, pidananya juga paling enggak bagaimana caranya hakim memutus 2 tahun. Tuntutan tetap 3 tahun gitu. Kan lucu. Seorang istri ditelantarkan 2 tahun, tuntutannya cuma 1 tahun umpamanya. Akhirnya diputus hakim 9 bulan. Lucu banget. Ya. Nah, sedangkan gini, konteks ditelantarkan sekarang gini, biasanya di pengadilan itu jadi kabur. Konteks ditelantarkan keluarga itu bukan masalah dikasih uang, tidak dikasih uang saja. Ketika seorang perempuan tidak dikeloni, itu juga ditelantarkan, Bos. Ya, gitu loh. Nah, itu. Tapi biasanya muleknya di sidang itu hanya sekedar dikasih uang atau tidak, dikasih belanja atau tidak. Maaf. Nafkah itu lahir dan batin. Yang jelas-jelas nyata telah ditelantarkan adalah Bu Emi. Tidak dikeloni selama 2 tahun apapun alasannya. Kadang-kadang faktanya 2 tahun lebih. Ya sudah, ikuti itu aja, simpel kan? Oke pemirsa, badai rumah tangga istri polisi, bahwa ternyata pelakor ataupun pembinor ini tidak hanya menjadi wacana di dunia media sosial, tapi menjadi faktual. Namun apapun yang terjadi, bagaimana kemudian keputusan yang sudah ditetapkan harus dipatuhi dalam koridor hukum. Ini yang kemudian jarang kali dilaksanakan. Nah, mungkin ada closing dari Mbak Emi, sebuah harapan besar bahwa masih ingin nggak sih mempertahankan rumah tangga dengan konteks suami istri. Namun kan posisinya sudah ada orang lain, gitu, wanita idaman lain, atau itu mungkin harapan dari Bu Emi itu. Harapan saya yang mendapatkan keadilan saja. Yang penting apa yang hari ini lagi dituntut menjadi tuntutan yang maksimal begitu ya. Iya Bapak. Begitu Mbak Emi. Mau ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan yang lain selain ini terkait dengan ada yang mau disampaikan ke keluarga? Saya mau mengucapkan terima kasih ke pihak kepada Bapak yang berdinas di Polres Kediri, yang bertugas di PPA atas nama Bapak Oni sama Bapak Roy yang sudah sukarela datang ke rumah untuk melakukan proses penyidikan. Yang kedua,
saya mengucapkan terima kasih pada kedua orang tua dan adik-adik saya yang mendukung saya. Karena posisi saya sebagai wanita hanya petani, seolah-olah saya tidak punya kekuatan untuk melawan suami yang seorang. Astagfirullahaladzim. Ya, mudah-mudahan itu bisa diberikan. Saya juga berterima kasih pada kedua anak saya yang memberi semangat. Mama jangan kalah sama papa. Iya. Insya Allah semua saya pasrahkan kepada Allah. Fardhuillallah wa Rasulullah. Saya tidak takut biarpun kamu anaknya negara, seorang polisi, seorang pejabat, saya nggak takut. Udah itu saja Pak Ferry. Oke. Ya, itulah pemirsa duka menjadi seorang istri polisi yang kemudian ternyata tidak memiliki komitmen dalam membangun bahtera rumah tangga. Kalau dari Mbak ini untuk mengawal kasusnya Mbak Emma ke kalau, Mbak ini apa saja? Kalau kasus-kasus seperti ini, katakanlah tadi judulnya ya kita bikin judul badai rumah tangga istri seorang polisi lakukan. Ya gini loh, seorang aparat pejabat negara dalam hal ini kepolisian. Tahu hukum ya. Tugasnya kan mengayomi masyarakat. Beliau itu anak bangsa dan tugasnya mengayomi masyarakat. Bagaimana beliau bisa mengayomi masyarakat kalau beliau sendiri tidak bisa mengayomi rumah tangganya dan sibuk mengayomi janda lain? Kan aneh istilahnya. Balik lagi ke masing-masing lah. Polisi yang semacam itu bisa nggak dianggap sebagai seorang perwira, katakanlah, dianggap sebutannya saja perwira loh bos, ya kan? Tahulah definisi perwira. Artinya lebih cerdas daripada tinggi banget loh maknanya seorang perwira itu. Bukan hanya gagah, pintar, mengayomi, melindungi, melayani, perwira loh. Ya kita balik lagi, pantas nggak seorang yang seperti itu? Jadi ketika seorang istri menuntut sampai sedemikian, bahkan seolah-olah kayaknya dia benar-benar ingin istrinya itu berusaha suaminya dipecat. Ya kenapa tidak? Kalau menurut istrinya itu sepadan gitu loh. Memang itu sudah tidak pantas jadi perwira, tidak usah jadi perwira. Gitu. Kalau tidak kuat nyonggo amanah. Lepaskan saja, tidak usah ngengkel. Tidak bakat. Karena setiap jabatan itu memilih tuannya. Ketika seorang seorang yang diberikan amanah itu tidak kuat, menyangga amanah yang diberikan kepadanya, berarti sudah bukan jodohnya. Oke, intinya nanti kita tunggu. Betul. Dari karena sudah P21. Iya, kita tunggu bagaimana kejaksaan dalam hal ini Ibu Lestari. Kita tunggulah berapa tuntutannya ya. Kita memikirnya maksimal bos 3 tahun, putusnya minimal hakim memutus 2 tahun. Udah puas kita. Ya kan? Menelantarkan 2 tahun, itu hukumannya juga 2 tahun, seimbang gitu. Oke, pemirsa, malam ini saya memang sangat berbahagia sekali ditemani oleh 2 sosok perempuan hebat. Sekalipun statusnya hampir mirip-mirip begitu. Yang satu ini suaminya juga jarang pulang, tapi kadang juga dia menterlantarkan juga Mbak Emma. Tapi karena masih ada chemistry ya. Masih sering ketemu ya sama suaminya bolak-balik. Yang mana tuh? Bukannya temenmu itu. Jadi Mas Jamalnya masih sering ketemunya di. Alhamdulillah sehat. Pertemuannya luar biasa antara Jawa Timur dan Jawa Barat, ketemunya masih di Jawa pacaran. Tengah. Masih pacaran. Jadi selamanya pacaran. Jadi begitu hanya telepon masih oke. Masih punya komitmen yang Amin. Ibu Emi rupanya hal-hal yang berbeda. Sekalipun diputus kembali ke suami istri, namun statusnya masih tanda tanya. Ya kalau nggak bisa dipulangkan dikandangkan lah. Ya mudah-mudahan ini menjadi satu catatan kepada para suami untuk tidak menterlantarkan keluarganya gitu, untuk tidak artinya memiliki komitmen. Oke lah, di dalam dunia media sosial banyak juga yang bohai, banyak juga yang ini, namun tetap ingat kepada keluarga, menjadi satu imam yang baik. Itulah
Pemirsa, terima kasih Mbak Emma. Terima kasih Mas Ferry. Terima kasih juga Mbak Emi. Mudah-mudahan apa yang diharapkan terkabul dan menjadi kekuatan besar Mbak Emi untuk bisa menjaga putrinya. Iya. Oke, pemirsa, terima kasih. Kembali ke depan kita akan bincang-bincang lagi terkait berbagai problem, masalah rumah tangga, dan saya spesialis di wilayah itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.